Shalom buat anak-anak remaja yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Saat ini mari kita memulai ibadah remaja kita pada minggu ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan saat ini. Dengan mengingat di masa-masa prapaskah ini kembali kita mengingat bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang Dia lakukan buat kita, bahkan Dia memberikan nyawanya. Dengan mengingat itu, kita melihat bahwa sungguh kita tidak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita puji Dia dengan pujian, dengan apa kan ku balas. Anak remaja, kita menyembah Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan dengan sepenuh hati kita berkata kepada Tuhan, dengan apa ku balas ya Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, mari Tuhan yang memberkati kami ya Bapa. Memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya dapat jadi dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak remaja yang ada di rumah, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Welem. Buat Kakak Welem dipersilahkan. Ya, selamat pagi anak-anak remajaku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sarankan buat adik-adik untuk mengambil Alkitabnya dan kita buka dari Markus 15 ayat 1 sampai yang ke-15. Markus 15 ayat 1 sampai yang ke-15. Kalau sudah dibuka semua, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengar dan memampukan kami untuk melakukannya. Hamba-Mu yang akan berkata-kata, Tuhan berkati, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, nah
kita sudah masuk dalam minggu ke-5 masa sengsara, di mana Tuhan Yesus akan menjalani masa sengsara ini. Tuhan Yesus dihadapkan di hadapan Pilatus, ya. Nah, kita tahu bahwa Pilatus adalah seorang gubernur yang mempunyai kekuasaan di negeri itu. Nah, tema pada saat ini yaitu kejahatan apa yang dilakukannya. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-14 dari pembacaan kita dari Markus 15, pas ayatnya ke-14. Kakak akan bacakan. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang dilakukan? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Ya. Temanya kejahatan apakah yang dilakukan? Adakah kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Semua orang waktu itu tidak mendapati satupun kejahatan dari mereka, dari Tuhan Yesus. Ya. Tetapi banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah para ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan orang Yahudi, dan pemerintah Romawi pada saat itu. Nah, mengapa mereka membenci Tuhan Yesus? Karena kehadiran Tuhan Yesus itu menjadikan sebuah ancaman buat mereka. Ya, menjadikan sebuah ancaman buat mereka. Kenapa menjadi ancaman buat mereka? Orang-orang tidak akan lagi menghargai para pemuka-pemuka agama, imam-imam, atau tidak disegani lagi, atau takutnya mereka tidak ada pengikut-pengikutnya. Ya. Nah, di hadapan Pilatus, ya, di hadapan Pilatus, kesalahan Tuhan Yesus pun tidak didapatkan satu pun. Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tetap dijatuhi hukuman? Pilatus didesak oleh banyak orang. Dia tidak berdaya. Pilatus takut biasa posisinya akan digeser jadi gubernur, ya. Nah, Pilatus juga takutnya nanti akan menjadi kerusuhan di negerinya. Demi untuk menyenangkan hati banyak orang, demi menyelamatkan posisinya, dia tidak mau terjadi kericuhan di negerinya. Maka ia harus membebaskan Barabas dan menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mau membela diri? Tuhan Yesus kan mempunyai kekuasaan, dia bisa merubah semuanya. Tuhan Yesus mau menjalani semuanya itu karena perintah Bapanya yang di sorga. Dia mau menggenapi nubuat yang diperintahkan oleh Bapanya yang di sorga. Dia mau
melaksanakan rencana penyelamatan umat manusia, ya. Nah, Tuhan Yesus diadili bukan karena melakukan kesalahan, melainkan karena kasih-Nya bagi dunia ini dan kasih-Nya bagi manusia. Yesus mengasihi kita dan bersedia mati buat kita. Begitu besar kasih Tuhan Yesus buat dunia ini dan buat kita, anak-anaknya, dan seluruh umat manusia, ya, yang ada di bumi ini. Demikian cerita kakak pada minggu ini. Biarlah apa yang kita dengarkan pada minggu ini kita boleh pahami, ya, dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita menjadi anak-anak yang terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak remaja, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana Kakak Wele menceritakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Walaupun dia tidak bersalah, dia tetap menutup mulutnya karena dia ingin mengorbankan dirinya, menggantikan kita, dan itu adalah karya yang paling besar yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sama-sama kita memuji Dia dengan menyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ukang bumi. Amin ya buat pujian kita tadi ya anak-anak remaja. Nah, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil mengiringi persembahan kita, sama-sama kita memuji Dia dengan pujian Betapa Hatiku. Mari anak-anak remaja kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan sebagai ungkapan syukur buat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan betapa hatiku. Betapa
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah boleh memperdengarkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami pahami dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik kami ya Tuhan yang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh berkati dalam pendidikan mereka. Walaupun lewat virtual, tetapi tidak menyurutkan semangat buat belajar buat mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga para kedua orang tua kami dalam mendidik dan mengajar adik-adik kami, serta berkati juga dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan lewat semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Berkati negara kami ya Tuhan, lindungilah kami semua, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya dan bencana ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Allah kami yang luar biasa buat kami semua. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan boleh berkati dalam pekerjaan, berkati juga dalam pendidikan, berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami bersuka cita melayani Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Lindungi kami semua Tuhan dalam masa kehidupan kami. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak remaja yang di rumah, untuk menutup ibadah kita minggu ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. Semuanya berdiri ya. Sama-sama kita katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan Amin. Nah, anak remaja, demikianlah ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.